Syiah adalah suatu kelompok yang menyendiri atau mengasingkan diri. Syiah itu artinya mengasingkan diri. Mengasingkan diri dan mempunyai paham baiat. Mempunyai paham baiat. Setiap pemimpinnya harus dibaiat. Hal yang paling disorot orang awam, hal yang paling disorot orang awam tentang Syiah adalah tentang bolehnya melakukan kawin kontrak. Dibolehkan melakukan kawin kontrak dalam kurung mut'ah. Dalam kurung mut'ah. Jadi mut'ah itu boleh menurut dia. Yang kedua, azannya setiap sholat ditambah dengan kata-kata wa'aliyan waliyullah. Jadi misalnya gini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambah dengan wa'aliyan waliyullah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyan waliyullah. Itu bedanya. Jadi membolehkan nikah mut'ah, kemudian ditambah azannya dengan wa anna aliyan waliyullah. Yang ketiga, rukun imannya ditambah. Kalau kita rukun iman kita berapa? 6. Dia ditambah rukun imannya dengan iman kepada Imam Mahdi yang akan datang. Rukun iman dia tuh Imam Mahdi yang akan datang, keturunan dari cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masih menunggu Imam Mahdi, namanya Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Itu rukun imannya tuh. Rukun yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat lagi. Yang keempat, rukun Islamnya ditambah. Rukun Islamnya ditambah dengan kewajiban berjihad. Jihad fi sabilillah. Jadi rukun imannya syahadat, salat, puasa, zakat, haji, apa? Yang keenam jadi jihad. Jihad. Udah berapa tuh perbedaannya? Yang kelima, Syiah ini hampir setiap waktu. Hampir itu kan berarti nggak semuanya ya.
hampir setiap waktu mengadakan jamak dan qasar di dalam sholat. Hampir setiap waktu melakukan jamak dan qasar. Kalau kita jamak dan qasar sholat itu kan apabila dalam perjalanan atau ada satu kesulitan, entah ini hujan atau dokter yang operasi karena mendesak, itu jamak aja sholatnya. Karena orang operasi itu memang sibuk. Itu boleh ada alasan tertentu. Tapi kalau Syiah enggak ada alasan tertentu pun dibolehkan jamak, dibolehkan qasar. Itulah perbedaan Syiah dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu sekarang PR ya. PR. Sebutkan 5 orang nama-nama pemimpin Syiah awal. Pemimpin Syiah awal yang paling terkemuka. Tuliskan juga di tahun berapa. Tulis juga tahun berapa. Yang kedua, terdapat sedikit perbedaan antara Wahabi dan Salafi. Antara Wahabi dan Salafi serta Muhammadiyah. Dia mirip-mirip nih orang nih, 3. Tapi ada perbedaan. Sebagai pengantar nanti jawaban kalian. Kalau Muhammadiyah ini pahamnya paham Wahabi juga, tapi besar toleransinya, mengutamakan pendidikan. Kalau Salafi ini asalnya dari Wahabi juga, tapi dia banyak penekanannya kepada jihad dan ibadah. Jadi ada yang Salafi Wahabi yang jihadi, ada yang ubudi. Yang ubudinya banyak yang membid'ah-bid'ahkan orang tuh. Itu yang ubudinya tuh. Tapi kalau yang jihadi, itu yang banyak itu seperti apa yang memerang-merangi orang di Timur Tengah itu. Apa namanya kelompoknya itu? Lupa pula namanya. Itu. Terus pertanyaan yang keberapa lagi? Yang ketiga. Tuliskan 5 tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah serta karya-karyanya, artinya buku tulisannya. Serta karya-karya. Terakhir yang berapa lagi? Yang keempat. Nah, sudah ini boleh pulang ya. Jam sudah sampai juga. Yang keempat, tulislah 3 buah ayat Al-Quran yang sering diperselisihkan oleh kaum Khawarij. 3 buah ayat Al-Quran yang sering diperselisihkan oleh kaum Khawarij. Salah satunya sudah dibacakan tadi ya, tinggal cari 2. Salah satunya tentang Ar-Rahman alal arsistawa, tentang tangan Tuhan. Nah, menurut dia tangan benar-benaran. Kalau kita kan kiasan, Allah kuasa. Jadi yang model-model itu cari 3 ayat yang selalu didiskusikan orang atau dipersoalkan oleh orang-orang Khawarij. Ciri-ciri orang Khawarij tadi sangat harfiah. Apa yang tertulis itulah dia. Tidak mau dia memakai kias, tidak mau dia pakai majazi,
tak mau dia pakai hal-hal sindiran-sindiran, tak mau dia. Lurus-lurus saja. Itu ciri-ciri kaum Khawarij. Nah, demikian dulu, kita sambung minggu yang akan datang. Kita tutup dengan baca doa khatam Quran. Allah, sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabb alamin. Intahal waqt ila huna. Nata'akhir arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.